Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini ya, kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel akidah akhlak kelas 7 MTS. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Pak Guru akan menyampaikan rangkuman materi akidah akhlak kayak kelas 7 MTS semester 2 dari awal sampai akhir. Tidak terasa kita sudah melakukan pembelajaran selama satu semester yang terakhir ini, dan kalian harus mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan PAT atau penilaian akhir tahun. Semoga kalian bisa melaksanakan penilaian akhir tahun ya dengan baik dan nilainya maksimal. Makanya ayo kita belajar lagi mengulas materi-materi yang sudah kita pelajari. Kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi secara singkat ya, jadi tidak keseluruhan. Pak Guru hanya akan mengingatkan kalian materi-materi yang sudah kita pelajari selama ini. Baik anak-anak, di kelas 7 semester 2 ada 5 bab ya yang akan kita pelajari. Mulai dari yang pertama adalah bab mengenai Asmaul Husna ya. Asmaul Husna, tentu kalian sudah tahu apa itu Asmaul Husna. Oke, betul ya. Asmaul Husna ini adalah nama-nama yang terbaik, yang agung, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlahnya itu ada 99. Namun, pada semester yang kedua kita hanya membahas ada 10 ya Asmaul Husna ya. Mulai dari ini Al-Aziz yang artinya Maha Perkasa, kemudian Al-Basit yang Maha melapangkan rezeki, kemudian Al-Ghani yang Maha Kaya, kemudian Ar-Rauf yang Maha Pengasih. Kemudian kita sebagai manusia diharapkan juga mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara caranya adalah mengenal Asmaul Husna ya. Adapun yang lain ya, nanti kita pelajari juga ada Al-Fattah yang Maha membuka, kemudian ada Al-Hayyu yang Maha hidup, Al-Qayyum yang Maha mengatur, dan juga nanti ada Al-Latif yang Maha lembut. Nah, tentu kalian sudah hafal ya, karena sudah kita pelajari di pembahasan sebelumnya. Oke, Asmaul Husna diharapkan kalian bisa menghafalkan, karena dalam hadis disebutkan barang siapa yang hafal Asmaul Husna dan diamalkan ya, isi kandungan atau keteladanan Asmaul Husna ini dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah akan masuk surga. Baik anak-anak, untuk bab yang ke-7 atau bab yang kedua di semester yang kedua ini adalah iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Ya, kita tahu bahwa iman kepada malaikat merupakan rukun iman. Ya, artinya wajib kita mengimani akan adanya malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain malaikat juga ada makhluk gaib lainnya, ada jin, setan, iblis. Nah, kita pelajari satu-satu apa itu malaikat. Nah ini ya, malaikat ini adalah salah satu jenis makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Malaikat tidak memerlukan apapun yang bersifat fisik atau jasmani. Mereka menghabiskan waktunya siang dan malam hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini adalah malaikat Allah, makhluk yang sangat taat dan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya, selain malaikat ada jin, iblis, dan setan. Apa itu jin? Jin ini berasal dari bahasa Arab yang artinya menutupi atau merahasiakan. Maksudnya adalah bahwa jin tertutup dari panca indera. Jin adalah makhluk halus yang tidak dapat dilihat dan diciptakan dari api. Kemudian iblis, yaitu berasal dari bahasa Arab iblis, yang artinya putus asa dari rahmat Allah ya, atau kasih sayang Allah. Dengan kata lain jauh dari kebaikan. Kemudian setan ini berasal dari bahasa Arab yaitu syaitona, yang artinya jauh. Maksudnya adalah setan itu sangat jauh
dari kebaikan dan sangat dekat dari keburukan atau kejahatan. Nah, iblis dan setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia karena selalu menggoda manusia agar terjerumus hal-hal yang negatif, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus hati-hati ya. Adapun jin ini terbagi menjadi dua golongan ya. Nanti ada jin yang beriman kepada Allah dan ada jin yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah ya dari kita beriman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya agar kita senantiasa waspada dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Oke anak-anak, selanjutnya adalah bab yang ke-8 atau bab yang ketiga adalah akhlak tercela, yaitu riya dan nifak. Ini sangat berbahaya, harus kita hindari ya. Kalian perhatikan, riya dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah, riya yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan, ya, dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Hal yang sepadan dengan riya adalah sum'ah, yaitu berbuat kebaikan agar kebaikan itu didengar orang lain dan dipujinya, walaupun kebaikan itu berupa amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dengan riya ya, karena riya ini bisa menjadikan amal ibadah kita tertolak. Ya, baik anak-anak semuanya, adapun macam-macam riya, ini ada riya jali, yaitu ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak untuk mengagungkan Allah, melainkan demi mencari pujian orang lain, ya, untuk kebanggaan atau tujuan selain Allah. Kemudian yang kedua adalah riya khafi, yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan, tetapi dengan maksud agar ia dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Ya, ini ada dua riya ya, riya jali dan riya khafi. Oke. Selanjutnya nifak. Nah, Pak Guru akan mengingatkan kalian apa itu nifak. Nifak adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Perilaku seperti ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Ya. Jadi dalam hatinya sebenarnya ingkar, tapi dalam perbuatannya seolah-olah dia beriman kepada Allah. Ini adalah nifak. Ya, antara hati dan perkataannya, perbuatannya tidak sama. Ini adalah akhlak yang tercela yang sangat berbahaya ya, yang harus kita hindari. Antara riya dan nifak sama-sama berbahaya. Oke, baik ya, kita singkat saja ya, tidak terlalu lama pembahasannya. Kita masuk bab yang keempat, yaitu adab membaca Al-Quran dan berdoa. Kalian perhatikan, pengertian Al-Quran secara syariat adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulnya dan penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang diawali dari suratul Fatihah dan diakhiri dari surat An-Nas. Ya, ini adalah pengertian Al-Quran, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril ya, tentu untuk petunjuk bagi umat manusia. Nah, apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Yang pertama, tentu harus beriman ya. Kemudian yang kedua, menjalankan perintah Al-Quran. Kita harus meyakini ya akan kebenaran Al-Quran dan menjalankan perintah Allah ya yang terkandung dalam Al-Quran. Adapun adab membaca Al-Quran, yang pertama adalah niat yang ikhlas, kemudian khusyuk di tempat yang suci, membaca dengan diawali isti'adzah atau ta'awud ya, minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, kemudian membaguskan suara dan membaca dengan pelan dan tartil tentu. Nah, kemudian selanjutnya doa ya. Apa itu doa? Menurut syariat ya, doa itu adalah memohon sesuatu atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun manfaat berdoa, yang pertama adalah terhindar dari keputusasaan, karena Allah selalu ya memberikan peluang bagi manusia yang mau berdoa. Insya Allah ketika kita memohon kepada Allah, masalah kita akan
teratasi atas izin Allah. Ya, kemudian ya terhindar dari sifat sombong dan takabur karena sesungguhnya tiada kekuatan yang melebihi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadikan hati menjadi tentram dan tenang. Oke ya, ini beberapa manfaat dari berdoa. Selanjutnya, adab berdoa. Kalian perhatikan ya, berdoa ini dimulai dengan pujian kepada Allah. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilakukan dengan serius sambil mengangkat kedua tangan. Kemudian membaca doa hendaknya khusyuk dengan suara yang pelan. Kemudian mengulang-ulang doa ya dengan merasa tidak pernah putus asa kalau doa itu belum dikabulkan oleh Allah dan dilakukan dalam keadaan yang suci ya, tidak berhadas baik hadas kecil maupun hadas besar. Ini adalah beberapa adab berdoa. Maka dari itu mari kita terapkan ya adab dalam berdoa dan juga membaca Al-Quran. Dua hal ini harus kita istiqomahkan dalam kehidupan sehari-hari. Biasakan membaca Al-Quran, biasakan berdoa. Insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya, baik di dunia maupun akhirat insya Allah. Nah, yang terakhir ya, bab yang ke-10 adalah kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Pak Guru sudah sering sekali ya menjelaskan kisah-kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam ya, mulai dari kisahnya ketika ya dibakar, kemudian tidak apa-apa ya karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagian dari mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang sangat kuat ya ketauhidannya, menjaga ketauhidannya, tidak mau menyembah berhala sebagaimana diperintahkan oleh Raja Namrud. Nah, oke ya. Kemudian kisah Nabi Ibrahim yang lain ya adalah ketika Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail alaihi salam ya atas izin Allah, kemudian digantikan dengan seekor domba. Ini merupakan ya bukti bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan hamba Allah yang sangat patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk kisah Pak Guru yakin kalian sudah paham. Nah, sekarang dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nabi Ibrahim pernah berdoa ya, dan dari doa itu terdapat visi misi Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya adalah menjadi negeri yang aman. Ya, menjadikan negeri yang aman ya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam menginginkan ya mempunyai negeri yang aman. Kemudian penduduknya terdiri dari orang-orang yang beriman, bertakwa, mendirikan sholat dan dijauhkan dari penghambaan terhadap berhala. Kemudian menginginkan menjadi negeri yang menarik, mempesona, banyak dikunjungi manusia. Ya, waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam ya tinggal di Mekah yang sekarang itu sudah menjadi kota yang sangat bagus sekali dan banyak sekali ya manusia umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkunjung ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji ya. Ini merupakan bagian dari misi dan visi Nabi Ibrahim alaihi salam menjadikan negerinya menjadi negeri yang aman dan banyak dikunjungi manusia. Oke anak-anak ya, bisa dipahami ya. Oke anak-anak semuanya, selanjutnya adalah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya adalah rela berkorban harta bahkan nyawanya untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam ketakwaan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi cintanya kepada yang lain. Kemudian keteladanan dalam hal mencari dan meyakini Allah sebagai Tuhan yang patut disembah dan menjadi tujuan ibadah. Kemudian keteladanan menaati perintah Allah dalam menjalankan dakwah di tempat lain dengan meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam di Mekah yang penuh kekurangan ya. Jadi perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam ya sungguh luar biasa. Patut kita teladani ke pengorbanannya untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Oke, bisa dipahami ya anak-anak sampai di sini? Baik ya, demikianlah tadi pembahasan kita seputar materi pembahasan bab yang ke-5 sampai ke-10 di semester yang kedua ini.
Semoga bisa menambah wawasan kalian ya, mengingat kembali materi yang sudah kita bahas, dan yang lebih penting adalah kita ambil hikmah dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya silahkan kalian kerjakan latihan soal ini ya, untuk latihan kalian biar nanti kalian lebih semangat dalam mempersiapkan diri menghadapi PAT yang akan datang. Semoga kalian berhasil dan nilainya bagus ya, bisa naik ke kelas yang lebih tinggi. Silahkan anak-anak, bisa kalian baca dan kalian kerjakan. Oke anak-anak, cukup sekian ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.